Oke, Pak Santo, dari Mortgage Broker yang ada di Australia, sudah punya license dan very experience, background-nya dari finance dan punya businessman. Sekarang sudah jadi citizen di Australia dan buka open mortgage broker dan berpartner dengan Sahwil Maksimi CBD. Hari ini kita mau bahas beberapa hal untuk teman-teman yang di Indonesia supaya paham 100% bagaimana proses KPR di lender di Australia. Gitu ya, saya. Yuk. Selamat pagi semua, salam kenal. Saya Santo Waskito. Thank you buat introduction-nya. Ming, senang sekali dapat ngobrol hari ini sama-sama dan memberikan sedikit informasi tentang proses yang diperlukan untuk apply KPR di Australia. Oke, jadi mungkin pertama kita jelaskan dulu mungkin, ini kita langsung ke topik aja ya, tentang KPR di Australia. Mungkin yang pertama kita jelaskan tentang lendernya, gitu. Untuk foreigner, hanya ada bisa beberapa lender saja. Foreigner tidak bisa pinjam dari big bank seperti ANZ, Commonwealth, mereka nggak mau pinjemin ya, Pak ya. Ya, jadi untuk overseas buyer dengan overseas income, good news-nya ada lender yang masih bisa memberikan pinjaman. Tapi karena overseas buyer dan overseas income, tidak semua bank di Australia atau Big Four major bank itu bisa memberikan pinjaman. Jadi ada yang non-bank yang masih bisa memberikan pinjaman. Nah, ini kalau pertanyaan pertama yang keluar dari para penonton atau calon nasabah itu apakah non-bank ini aman gitu? Itu pertanyaan yang langsung mereka concern. Ya, jadi untuk mortgage business atau industri di Australia itu diregulasi, artinya diatur oleh aturan pemerintah. Jadi mereka harus mengikuti aturan untuk memprotek atau memberikan responsibility lending. Jadi untuk mengcover orang yang mau pinjam duit. Dan tentunya non-lender banding sama major local bank itu interest rate-nya berbeda, tetapi tidak significantly berbeda. Jadi kurang lebih bedanya 1% lebih mahal untuk non-bank. Itu. Dan lender ini kan mereka punya license dan diregulasi sama government, Pak ya, dimonitor gitu, diaudit rutin. Betul. Jadi pasti aman dan mereka juga nggak bisa naikin interestnya sesuka mereka kan ya. Oh ya, karena di regulasi maka ada aturan mereka tidak bisa semena-mena untuk menaikkan interest rate sesukanya. Jadi ada diatur tujuannya yaitu supaya tidak ada rentenir ya, maksudnya yang yang ngawur gitu ya, itu tidak ada. Oke. Terus kira-kira ada nggak ya data atau estimasi contoh kayak lender yang dipakai itu sudah berapa tahun, terus punya nasabah berapa banyak, atau berapa juta dolar yang mereka pegang gitu? Private lender tentunya mereka source-nya adalah private fund dan kebanyakan mereka itu memberikan pinjaman kepada overseas buyer. Jadi kalau bisa dibayangkan di Australia overseas investor yang terbesar adalah
yang dari China dan Hmm. juga dari Eropa, dari Inggris. Nah, Hmm. bank-bank ini itulah yang em, eh, melayani klien yang seperti ini dan juga investor dari Indonesia tentunya dari Singapura itu market segmentnya ini mereka yang melook after itu. Hmm. Jadi berapa tahun mereka sudah beroperasi? Sudah cukup lama, 10 tahun lebih, bahkan ada yang Hmm. 20 tahun. Wih. eh, em, dan cukup ada nama gitu maksudnya. Hmm. 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 Nasabahnya pasti udah puluhan ribu nasabah ya. Ya, ya, nasabahnya ada banyak. Hmm. Oke. Lalu untuk bunga, berhubungan sama bunga, sama tipe KPR, kan saya mention ke tiap klien yang tanya inquiry, saya selalu mention mereka bisa pilih principal interest atau interest only. Eh, apakah di small lender ini menawarkan interest only? Eh, Ah. ya, ada beberapa prinsipnya kalau beli properti untuk ditinggal buat anak itu Hmm. sebaiknya pakai principal plus interest karena tidak ada manfaat untuk bayar interest only karena kalau interest only artinya prinsipalnya itu tidak berkurang dari Hmm. mulai awal sampai mereka decide untuk bayar interest only. Hmm. Dan bagi lender juga mereka merasa lebih comfortable kalau Hmm. itu repayment-nya principal plus interest. Dengan Hmm. demikian, mereka akan berpendapat bahwa risiko bagi mereka itu akan semakin lama semakin kecil karena prinsipalnya makin turun. Tapi Hmm. kalau memang diperlukan untuk interest only juga bisa. Jadi mereka bisa kasih 5 tahun sampai up to 5 years interest only. Tapi mereka untuk itu mereka minta down payment-nya untuk interest only itu lebih besar. Jadi Hmm. misalnya kalau PNI mereka minta down payment-nya bisa 20-30%. Kalau interest only mereka minta lebih banyak. Jadi uh, utangnya lebih sedikit gitu. Mereka biasa Hmm. minta bisa 30-40% down Oh, payment-nya. oke. Itu kalau ditinggalin sendiri ya. Ya, Eh, ya ditinggalin sendiri. kalau untuk disewakan rental, apakah berbeda depositnya kalau interest only? Kalau disewakan untuk interest only itu mungkin ada faedah untuk negatif giring tentunya kalau mereka beli yang baru. Cuman Hmm. itu mereka harus discuss sama financial planner gitu ya untuk detailnya Hmm. untuk accountant yang Hmm. related untuk taxation ya. Hmm. Oke. Jadi meskipun untuk disewakan depositnya kalau interest only juga perlu 30-40%. Ya, ya. Oke. Hmm. Hmm. Nah, untuk bunganya antara principal dan interest dibandingkan interest only itu bedanya sekitar berapa persen? Beda bisa antara 1 sampai 1,5, kadang-kadang 2, tergantung dari kondisi market yang mereka perlukan saat itu. Jadi bukan beda 0, berapa persen ya?
Eh, antara PNI dan interest only. Ya, itu mereka bisa berubah-ubah sesuai dengan appetite, sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi misalnya pada saat itu di dalam buku mereka secara overall, oh ini udah mau udah sampai batas maksimum yang mereka alokasikan untuk interest only, maka itu mereka akan naikkan suku bunganya begitu. Oh, Jadi oke. sebaiknya kalau itu kita tanyakan terlebih dahulu. Kalau saya mau interest only itu berapa Hmm, bunganya. Jadi eh, bisa membuat keputusan yang sesuai dengan kebutuhan saat itu. oke. Terus mungkin tolong sekarang dijelaskan ini Pak contoh tadi yang prosesnya yang instan yang tadi dijelaskan tiga step instan sama pre-approval sama yang approval yang terakhir. Oke, jadi untuk proses pertama adalah melihat apakah eh, itu kemampuan borrowing capacity-nya bisa lewat sesuai dengan yang diperlukan oleh lender. Dan untuk itu eh, perlu informasi seperti income, pendapatan bersih setiap bulannya berapa, dan juga perlu expense pengeluaran untuk living tiap bulannya berapa. Dan juga ada liabilities, utang-utang yang ada saat ini. Misalnya KPR di Indonesia, utang KPR di Indonesia, atau credit card limit, kalau ada car loan, Hmm. basically all liabilities itu ada berapa, dan Hmm. juga aset-aset yang dimiliki itu berapa. Dari Hmm. sana itu kita akan calculate apakah mereka akan lewat dari serviceability calculator-nya. Tentunya juga ada ide rencana mau beli properti di Australia berapa duit, yang berapa duit, dan juga down payment-nya ada berapa. Nah, Hmm. dari sana itu secara kasar atau secara cepat itu bisa kita lihat apakah KPR akan bisa di-approve. Hmm. Nah, yang kedua kalau mau itu lebih eh, yakin dan lebih pasti, itu lebih baik saya sarankan untuk apply pre-approval. Hmm. Pre-approval itu kita masukin aplikasi loan-nya ke lender. Berikut dokumentasi yang mereka perlukan, dan itu akan di-assess. Dengan pre-approval, itu tentunya hasilnya akan lebih pasti. Karena waktu Hmm. mereka memberikan kepastian, yes, we can do this, itu akan lebih pasti. Hmm. Dan subject to apartment atau properti yang kalian mau purchase, itu uh, bisa dilampirkan pada saat kalian sudah menemukannya. Hmm. Dan itu It- pre-approval. Dan yang terakhir, kalau sudah menemukan apartemen dan bank juga sudah melakukan valuation. Nah, ini agak penting tentang valuation. Bank di Australia atau lender di Australia, mereka hanya memberikan pinjaman sesuai dengan valuation. hmm. Selama ini valuation dari bank itu sama dengan contract of sale. Jadi waktu beli harganya berapa, itu valuation dari bank itu sama. Jadi nggak ada problem.
Tapi kalau seandainya valuation dari lender itu lebih rendah, artinya bank akan memberikan pinjaman berdasarkan the valuation result. Dan itu kalau lebih rendah, artinya calon pembeli harus mengcover gap antara harga yang mau dibeli dengan harga valuation. Dan step yang terakhir setelah mereka melakukan valuation itu adalah unconditional approval. Mereka akan approve jumlah yang sebenarnya yang akan dipinjamkan. Oke. Jadi untuk saya recap lagi, jadi ada 3 steps atau 3 opsi untuk proses mortgage ini. Yang pertama adalah instan. Instan ini hanya lewat telepon aja, memberikan informasi secara verbal, aset dan income dan expenses. Dari situ bisa ketahuan apakah cukup atau tidak gitu ya, lampu kuning gitu ya mungkin ya. Ya, Rough estimate gitu, bisa atau nggak bisa. Secara verbal ya Pak ya, ya, lewat ya, telepon secara aja. verbal. Ya, Itu cuma instan. Nah terus kalau sudah menemukan propertinya, kalau sudah mulai serius minat dengan propertinya, better apply yang namanya pre-approval. Secara formal Pak ya, secara kliennya harus mengirimkan semua dokumennya ya. ya. Jadi untuk pre-approval tidak harus mereka sudah menemukan properti. Jadi misalnya punya rencana beli yang 1 juta, itu nggak apa-apa kita masukin subject to sudah dapat propertinya nanti. Jadi kita masukin pre-approval supaya lebih pasti bahwa Lebih loan-nya pasti. itu pasti akan dapat. Ya, kalau yang step pertama itu belum ada kepastian. Karena itu cuman lisan, cuman mereka belum lihat dokumennya, belum lihat ya dokumen-dokumen Iya, yang mereka semua dokumen. perlukan itu mereka Betul. belum lihat, cuman berdasarkan lisan itu I belum see. pasti. Ya, Iya. Jadi kalau pre-approval itu harus kirim dokumen yang diminta ke Pak Santo, lalu Pak Santo akan mereview dan submit ke lendernya. Itu betul. kira-kira prosesnya berapa lama Pak ya? Kalau mereka dokumennya apa aja sih yang diperlukan, terus kalau udah lengkap, submit ke lender, itu perlu berapa lama untuk dapat jawaban dari lendernya? Ya, jadi sebenarnya proses kalau dokumen sudah lengkap, bagi lender prosesnya cukup cepat. Mereka dalam 2 minggu mereka bisa kasih. 2, 3, sampai 4 minggu mereka sudah bisa keluarkan pre-approvalnya itu. Tetapi yang jadi masalah adalah persiapan untuk Bapak Ibu nyiapin dokumen. Jadi misalnya karena overseas buyer, maka untuk ID verification mereka perlu Bapak dan Ibu ke Australian Embassy. Satu atau ke Australian lawyer yang praktek di Indonesia Indonesia itu kota. untuk verifikasi ID, dan itu tentunya akan butuh waktu, dan juga mereka juga akan membutuhkan dokumen-dokumen, misalnya rekening koran bank atau payslip yang bekerja, dan itu harus diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Jadi pakai NATI, penterjemah yang di-approve, Registered. yang registered. Ya, dan itu tentunya akan butuh waktu. Jadi in short, maybe kalau dari start awal sampai pre-approval, including
berapa persiapan untuk Bapak Ibu nyiapin dokumennya bisa 2 sampai 3 bulan. Ya, kembali lagi itu juga tergantung berapa cepat Bapak Ibu nyiapin dokumen yang diperlukan. Sebenarnya dokumen yang diperlukan juga tidak complicated dari pihak lender. Jadi mereka minta untuk yang self-employed, overseas income, kita perlu cuman mengisi 2 lembar application form. Application form itu isinya nomor 1, client yang declare pendapatan bersih 1 bulan, net income-nya berapa. Dan itu di halaman kedua, itu perlu diverifikasi oleh accountant. Accountant yang biasa Bapak Ibu pakai. Jadi accountant sudah verifikasi dan mereka akan memvalidasi dengan rekening koran. Apakah itu kurang lebih sama gitu. Mereka tidak mau melihat kalau itu banyak perbedaannya. Artinya income-nya misalnya 1 juta, tapi di rekening koran adanya cuma 10.000. Nah itu nggak cocok. Mereka itu yang mereka hindarin. Dan mereka juga minta Bapak Ibu untuk apply credit report. Jadi ada organisasi di Indonesia yang akan mengeluarkan credit report itu. Credit report itu apa? Itu isinya adalah list dari liabilities yang Bapak Ibu ada, itu akan keluar di sana. Dan kalau ada penundaan yang nggak related, Credit card late payment gitu ya. ya itu akan keluar dan mereka mau lihat itu. Prinsipnya mereka itu mau mengcover supaya Bapak Ibu itu tidak ada kesulitan kalau itu Bapak Ibu mau bayar KPR-nya tidak akan kesulitan. Itu aja prinsip daripada yang mereka lakukan itu. Jadi untuk mengcover kita, bukan untuk mengcover mereka. Oke. Jadi basically untuk recap, jadi basically yang 3 dokumen yang mereka minta adalah nomor 1 itu tax return ya. Dari Mereka nggak minta tax return, nggak. Jadi mereka yang minta 1 ID verification, 2 income, declare sendiri income saya berapa gitu ya. Terus itu mereka akan verifikasi dengan rekening koran bank. Dan koran. ya, yang terakhir, yang keempat, mereka minta kredit report. Kita sendiri yang apply kredit report kita. Dan setelah dapat kredit reportnya, kirim email ke kita untuk kita sampaikan ke lender. Ya, itu aja. Dan kalau ada dokumen-dokumen lain yang kecil-kecil, itu tentunya masih ada. Cuman itu adalah the basic main dokumen yang diperlukan. Tentang yang translate tadi, dokumennya harus di-translate di NATE. Itu kalau minta rekening bank ditranslate ke NATE cukup banyak ya halamannya. Ratusan Ya, lembar ya. ya. Jadi karena lender di sini nggak bisa bahasa Indonesia, jadi mereka minta itu ditranslate gitu. Jadi mungkin untuk step pertama bisa dicoba gitu ya, ketemu translator dan ya. Oke. Oke, saya akan hunting yang translator yang paling gampang untuk dipakai di Indonesia. Mm-mm.
pre-approval ya. Oke. Hmm. Satu lagi Ming yang saya sering dapat ini pertanyaan juga tentang Hmm. loan term. Itu bisa Oh iya, pinjam berapa lama. Nah, betul. eh, kondisi Australia sama kondisi di Indonesia mungkin berbeda. Jadi untuk lender di Australia ini mereka bisa memberikan pinjaman sampai 30 tahun. Dan akhir-akhir ini karena propertinya naik, sedangkan gaji orang Australinya naiknya sedikit, itu mereka bahkan bisa pinjam sampai 40 tahun. Nah, meskipun loan term yang dikasih atau kita apply 30 tahun, tapi kalau kita mau melunasi lebih awal, itu boleh Kena dan penalti. tidak ada penalti. Hmm. Jadi misalnya kita apply 30 tahun, terus dalam 5 tahun mau Hmm. dilunasin atau 10 tahun dilunasin itu boleh Hmm. dan tidak ada penalti. Cuman mereka minta jangan dilunasi di bawah 2 tahun. Hmm. Alasannya kenapa? Karena waktu memproses loan ini ada cost untuk solicitor, ada cost untuk staff, dan Hmm. kalau dilunasi di bawah 2 tahun, itu Hmm. mereka akan kurang bisa mengcover cost-cost itu. Jadi Hmm. setelah 2 tahun, kalau mau dilunasin, itu tidak ada penalti, boleh-boleh saja. Dan Hmm. pertanyaannya adalah, Pak, kalau saya ini nggak mau, saya ada duit tapi nggak mau bayar interest. Nah, ada jalan keluar juga, karena di Australia, lender di Australia itu ada yang namanya offset account. Hmm. Jadi, misalnya, kalau utangnya 1 juta, loan 1 juta, tapi punya uang yang kita taruh di saving account 750.000. Jadi utang 1 juta, Hmm. ada uang yang kita tabung di saving account yang di-link ke mortgage kita 750.000. Jadi karena bisa di-offset, maka perhitungan bunganya itu adalah 250.000. Jadi Hmm. bukan 1 juta. Bahkan kalau utang 1 juta, kita taruh 1 juta juga di saving account dan di-offsetin, maka practically kita tidak membayar bunga. Hmm. Jadi Wah, itu ini luar adalah, biasa ya. Di Indonesia tidak ada yang offset account. ya, jadi eh, facility offset account itu cukup menarik bagi teman-teman kita investor di Indonesia. Kenapa? Karena mereka kebanyakan adalah pengusaha. Dan Hmm. pengusaha tentunya sewaktu-waktu akan mengalami negatif cash flow. Jadi perlu cash flow untuk fund di operation di bisnisnya. Nah, dengan begitu mereka bisa menggunakan saving account yang di offset account itu mereka bisa keluarin dan mereka bisa pakai. Hmm. Setelah itu cash flow usahanya kembali normal, itu akan dikembalikan lagi ke saving account itu. Jadi dengan Hmm. begitu itu sangat praktikal, sangat Hmm. fleksibel. Fleksibel, betul. Ya, perbandingannya gimana kalau saya lunasin 1 juta dan dalam 2 tahun, misalnya saya lunasin itu kalau pada saat usaha
membutuhkan uang untuk cover negatif cash flow, itu nggak bisa karena harus apply ke bank untuk minta short term loan. Itu bedanya. Jadi kalau di offset account, duitnya sebagai saving account bisa dipakai sewaktu-waktu tanpa harus izin dengan bank karena itu Hmm. adalah uang bapak ibu sendiri. Itu. Jadi singkat dalam bahasa lain atau singkat cerita, misal nih mereka punya loan 1 juta, terus mereka punya uang 1 juta. Mereka punya dua opsi. Opsi pertama, bayar lunas tutup akunnya kalau sudah 2 tahun. Tapi dari dibandingkan nutup account dan lunasin, mungkin lebih complicated, mendingan uang 1 juta itu diparkir di offset account aja ya sebenarnya. Kan sama aja. Ya, betul. Jadi Hmm. begitu di offset artinya nggak ada interest yang harus dibayar karena Hmm. udah ini. Tapi Hmm. keuntungannya adalah yaitu untuk mengcover kalau ada keperluan cash flow dalam Yes. bisnis. Misalnya bisnis Hmm. saat itu perlu 100.000, ambil Hmm. 100.000 Hmm. pakai buat keperluan bisnis, Hmm. di offset account 900, jadi lender akan cuman kalkulit pinjam 100.000 gitu Hmm. dari Iya. interest. Dan Jadi, setelah betul. Jadi jangan ditutup utang loannya, cuma pakai aja uang di situ, itu udah aman ya. Meskipun di bawah 2 tahun, mau taruh uang berapa di offset account juga no problem kan. no problem. Cuman Hmm. kalau misalnya di offset account-nya utangnya 1 juta, terus di offset account-nya itu naruhnya 1,5 juta lebih gitu ya, yang Hmm. 0,5 juta nggak dapat benefit Hmm. apa-apa. Oke, Ya, oke. Eh, saya tadi mau tanya apa lupa. yang Apa tadi biasa lupa. juga yang ini Ming, yang adalah yang kamu jawab itu apakah kalau beli di Oh, sorry. Australia. Umur yang tadi 30 tahun, kalau orangnya yang apply itu, let's say 55-60 gimana Pak? Ya, good question. Jadi kalau umur sudah 50-60 tahun mau pinjam tidak mengurangi kemampuan untuk bisa pinjam. Kalau itu pinjam 30 tahun, artinya kalau kita udah umur 50 misalnya, loan term-nya 30, itu artinya pinjaman akan lunas pada saat kita umurnya 80. Nah, itu tidak jadi masalah. Cuman yang bank akan perlukan adalah exit strategy. Maksudnya kita bikin report pada saat kita retired. Kalau misalnya kita mau retirednya umur 75, misalnya sekarang 50, 25 tahun lagi kita mau retired. Nah, Bang cuman mau tanya, pada saat kamu retired, gimana caranya untuk melunasi loan kamu? Nah, biasa teman-teman itu menjelaskan, pada saat saya retired, saya akan jual rumah itu karena properti diekspektasikan akan naik terus, maka pada saat itu dijual, jumlah utangnya itu kelebihannya akan Hmm. ada. Paid off. Hmm. Betul. Jadi Hmm. itu yang biasa exit strateginya dan itu Hmm. bisa diterima oleh lender. Jadi tidak ada Hmm. masalah. Hmm. Wah, Plus lendernya baik kalau sekali. kalau punya usaha, misalnya usaha eh, pertambangan, usaha pelayaran,
dan itu meskipun udah past retirement age, tapi masih perusahaan pasti bisa diekspektasi untuk tetap berjalan dengan merekrut orang-orang profesional yang melakukan bisnis ini. Jadi income terus akan masuk dan itu yang akan dipakai untuk melunasi hutangnya dan itu juga akan bisa diterima juga. Jadi kombinasi beberapa exit strategi itu bisa diterima oleh lendernya. Oke. Iya, iya. Oke. So far, I think topik-topik ini, info ini semuanya sangat menarik dan sangat baru untuk klien-klien teman-teman di Indonesia yang mau beli KPR di Australia. Mereka nggak pernah tahu ada offset account, terus interest rate-nya berapa persen, lendernya siapa, terus umurnya tadi, limitnya gimana, lalu proses aplikasinya, terus juga bahkan ada interest only, gitu. I think so far semuanya sudah sangat membantu sekali informasinya. Ya. Apalagi Pak, apakah ada hal lain yang mereka perlu ketahui? Ya, jadi kalau tentunya each and individual client itu keperluannya berbeda. Jadi yang saya bisa sarankan, don't hesitate untuk kontak dan saya tentunya dengan senang hati akan membantu. Dan untuk itu yang perlu saya kasih tahu, servis saya itu free of charge, jadi nggak ada charge buat Bapak dan Ibu, itu free. Cuman pertanyaannya saya hidup dari mana? Nah, saya hidup itu kalau Bapak dan Ibu apply loan dan saya bantu ngurusin, itu saya akan dapat loan, dapat komisi daripada atau income daripada lender. Jadi lender tidak akan charge Bapak Ibu, ya, dan saya juga tidak ada charge buat Bapak Ibu. Jadi free, gunakan servis ini selama saya juga dengan senang hati akan membantu. Oke, very good Pak. I think semuanya udah cukup jelas, sangat jelas. Ya, mungkin in the next session, I think kita akhirin aja sebentar lagi. Mungkin in the next session kita bisa ketemu face to face sambil ngopi di restoran, di cafe gitu Pak ya. Boleh dengan senang hati. Ya. Untuk teman-teman, saya akan tulis di deskripsi postingan ini berapa nomor WA Pak Santo ya, dan bisnis websitenya juga Pak ya. Ya, boleh. Oke. Oke, thank you. God Thank you bless. semuanya. Oke, Oke, God bless. Bye-bye. Sebentar.